Kita lanjutkan 77, baru kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. 77. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihus sahirun. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para penyihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Qala berkata, siapa yang berkata? Musa, Nabi Musa, namanya fa'il. Musa sebagai fa'il. Qala berkata Musa, Nabi Musa, ataquluna, apakah kalian mengatakan lil haqqi, kepada al-haq, lamma ja'akum, tatkala datang kepada kalian, asihrun hadha, apakah ini sihir? Wala yuflihus sahirun, tidaklah beruntung tukang-tukang sihir. Yang disoroti oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya adalah sisi balaghahnya. Mari kita lihat sisi balaghahnya, sisi bahasa. Qala berkata Musa, Nabi Musa, ataquluna, apakah kalian mengatakan lil haqqi, kepada al-haq, lamma ja'akum, tatkala datang kepada kalian, tatkala datang kepada kalian. Kata Imam Al-Baghawi, di sini ada kalimat yang tersembunyi, tapi kita bisa paham apa yang dimaksud. Apakah kalian mengatakan kepada al-haq, ketika datang kepada kalian sihir, apakah ini sihir? Saya ulangi lagi, ini tafsir Al-Baghawi. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun dan para pembesarnya, apakah kalian mengatakan kepada al-haq, ketika datang kepada kalian sihir, ketika di tengah-tengah kalian ada sihir, apakah ini sihir? Jadi kata Imam Al-Baghawi, bisa dilihat ayatnya, qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum sihrun. Jadi di situ ada kalimat yang sesungguhnya kalimatnya berbunyi sihrun, tetapi tidak disebutkan. Cuma bisa dipahami secara siyaknya, secara konteksnya, bahwasanya di situ ada kata sihrun. Nabi Musa mengatakan, apakah kepada al-haq, apakah kalian mengatakan kepada al-haq, ketika di tengah-tengah kalian ada sihir, ketika datang kepada kalian sihir, ini adalah sihir. Lama ja'akum sihrun. Jadi di situ ada sihrun. Saya ulangi lagi, mungkin ada yang agak bingung ya. Nabi Musa mengatakan, apakah kalian mengatakan kepada al-haq, ketika datang kepada kalian sihir, terus al-haq ini dikatakan sihir gitu. Lalu al-haq ini dikatakan sihir gara-gara datang kepada kalian sihir, lalu al-haq ini dikatakan sihir. Baik. Kata Imam Al-Baghawi, fa hudzifa as-sihru al-awwal. Kata sihir di sini tidak ditampakkan, tetapi mahdzuf. Kenapa? Iktifaan bidalalatil kalam alaih. Karena sudah cukup, tanpa disebutkan sudah bisa dipahami. Dilihat dari siyaknya, dilihat dari konteksnya. Dilihat dari konteksnya. Nah, kalau kita bisa paham
bab ini, maka kita juga akan bisa mudah memahami bab-bab yang kurang lebih temanya sama. Contoh, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya yang disembelih adalah Nabi Ismail? Dalam Al-Quran Bapak Ibu bisa menemukan yang disembelih Nabi Ismail? Enggak ada yang menunjukkan secara eksplisit yang disembelih Nabi Ismail. Maka ketika di dalam Al-Quran tidak menunjukkan secara eksplisit, juga di dalam hadis tidak menunjukkan secara eksplisit bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail, mereka akhirnya kemudian mengatakan, khususnya orang-orang Yahudi, yang disembelih adalah Ishak, bukan Ismail. Kita kelabakan. Mana dalil yang menunjukkan yang disembelih adalah Ismail? Al-Quran tidak menyebutkan secara lugas, di dalam hadis juga enggak. Masya Allah. Jadi penafsiran Al-Baghawi ini yang membantu kita untuk menemukan, dan ini dijelaskan oleh Syekh Mukhtar As-Sinkiti atau Amin As-Sinkiti, antara satu dari keduanya. Kalau nggak Mukhtar As-Sinkiti ya Amin As-Sinkiti. Gamblang sesungguhnya kalau kita paham ayat-ayat Al-Quran, meskipun tidak disebutkan secara lugas, tetapi bisa dipahami dengan terang bahwasanya yang disembelih adalah Ismail. Coba kita praktekkan ya, tafsir Al-Baghawi ayat 77 ini kita praktekkan pada surat As-Saffat mulai 101. Nah, kita belajar tafsir kan bersabar ya, bersabar membuka ayat-ayat. Surat As-Saffat surat 37 ya, setelah surat Yasin. Setelah surat Yasin 101. As-Saffat mulai 101. Ahi Indar membacakan, nanti dibantu terjemahnya Ahi Riki. Monggo. 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabasysyarnahu bighulamin halim. Nah, langsung satu-satu ayat. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu liljabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membandingkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim." Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim.
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. وتركنا عليه في الآخرين. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سلام على إبراهيم Selamat sejahtera bagi Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إنه من عبادنا المؤمنين. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Barakallahu fiik. Ayat 101, fabasyirnahu bighulamin halim. Ayat 101. Ayat 101. Maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang halim, anak yang penyabar. Kemudian ayat yang berikutnya, beberapa ayat menjelaskan tentang penyembelihannya. Penyembelihan anak yang penyabar ini dimulai dari Nabi Ibrahim mimpi, kemudian disampaikan kepada anak penyabar ini gimana? Ya sudah, wahai ayah, lakukan saja perintah Tuhan, dan seterusnya. Jadi setelah disebutkan, kami berikan kabar gembira kepada dia, anak yang penyabar, kemudian kisah tentang penyembelihan. Lihat ayat 112. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami memberinya kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang saleh. Yang disembelih siapa? Yang disembelih siapa? Yang pertama, fabasyirnahu, kami memberikan dia kabar gembira dengan anak yang penyabar dan cerita tentang penyembelihan. Sampai pada ayat, dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak, seorang nabi yang soleh. Kata Syekh As-Sinkiti, Mukhtar As-Sinkiti atau Amin As-Sinkiti, saya lupa di antara keduanya. Tadi saya nggak ngecek dulu siapa yang biar pas itu ya, Syekh Amin As-Sinkiti atau Mukhtar As-Sinkiti. Ini bisa kelihatan bahwasanya ini ada dua kegembiraan. Lihat, yang kedua wa artinya dan. Jadi fabasyirnahu, maka kami memberikan dia dengan kelahiran anak penyabar, dan kami memberikan dia dengan Ishak, anak yang seorang nabi yang soleh. Dua kegembiraan. Anak pertama yang penyabar, yang kemudian dikisahkan tentang penyembelihannya. Anak yang kedua kemudian diberitakan kabar gembira yang kedua tentang Ishak sebagai nabi yang saleh. Maka dua kegembiraan, kabar gembira dengan yang kedua adalah diberinya anak yang berupa Ishak, maka yang pertama kabar gembira diberi anak yang namanya Ismail. Karena ini dua kegembiraan. Ini dua kegembiraan. Dan fungsi wawu dan ini untuk menunjukkan poin-poin masing-masing. Datang ke Masjid Thaibah Ibrahim dan Ali dan Amin dan Bakar dan Badrun. Maka setelah dan adalah poin-poin sendiri, nggak sama. Masa Ibrahim adalah Ali, masa Ali adalah Badrun. Jadi setelah dan adalah poin-poin sendiri-sendiri. Kamu beli apa? Saya membeli cemblem dan cintul dan awul-awul dan gemblong gitu ya. Maka masing-masing yang disebutkan setelah dan adalah poin sendiri-sendiri.
Cintul bukan jemblem, beda. Jemblem bukan awul-awul, beda. Jadi sendiri. Nah, ini fabasyarnahu bihulamin halim. Kabar gembira yang pertama adalah kabar gembira dengan anak yang tentunya Ismail. Maka diceritakan penyembelihan. Kabar gembira yang kedua adalah lahir anak yang namanya Ishak. Ini kegembiraan yang kedua. Dan disebutkan dengan wa basyarna, pakai wawu atau wa. Nah, dan setelah wa itu tersendiri. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Diperkuat yang lainnya. Ayat yang berbunyi fabasyarnahu bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub. Yang pasnya gimana, Haidar? Fabasyarnahu bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Dan itu ayat berapa? Surat apa? Bukan di sini. Artinya, dan kami berikan Ibrahim kabar gembira dengan lahirnya Ishak, yang nantinya dari Ishak akan lahir Yakub. Maka tidak mungkin diberikan kabar gembira berupa Ishak di mana Allah langsung beritakan nanti setelah Ishak, nanti dari Ishak akan lahir Yakub, kemudian Ishaknya disembelih. Itu tidak mungkin. Cuma saya tidak menyiapkan untuk saya tunjukkan ayatnya. Tapi kalau bisa dibantu, itu surat apa? Ya, dibantu, nggak apa-apa. Jadi Allah berfirman, wa basyarnahu bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Kami beritakan Ibrahim dengan Ishak, yang nantinya Ishaknya akan melahirkan Yakub. Bagaimana mungkin Allah memberikan kabar gembira dengan Ishak, langsung dikasih tahu nanti akan melahirkan Yakub, kok Ishaknya disuruh disembelih? Maka tidak mungkin. Ini yang kedua. Jadi semuanya dari Al-Quran, cuma tidak lugas. Ayat berapa? Surat Hud ayat 70. Coba dibaca. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa ya'qub. Ya, wa mar'atuhu qa'imah. Istrinya berdiri tersenyum-senyum. Allah memberitahukannya kabar gembira dengan Ishak, yang nanti Ishak akan melahirkan Yakub. Bagaimana dikatakan kabar gembira dan langsung bagaimana dikatakan kabar gembira di mana dia nanti akan melahirkan Yakub kemudian disembelih? Tidak mungkin. Baik, yang ketiga. Seluruh sifat yang disematkan kepada Nabi Ishak semuanya alim. Seluruh sifat yang disematkan kepada Ishak di dalam Al-Quran adalah alim. Nggak ada yang halim, semuanya alim. Nah, kita lihat ayat 101, fabasyarnahu bihulamin halim, bukan alim. Semua ayat yang berbicara tentang Ishak adalah alim, berilmu. Sementara ayat 101 yang dia itu disembelih disebutkan dengan bihulamin halim, penyabar. Maka korelasinya tepat, disembelih sabar. Bukan Ishak. Kalau Ishak semuanya alim dalam Al-Quran. Ya, ini saya nggak ada sempat waktu kalau mau dicek tentang Ishak, semuanya alim. Jadi begini para mufassir ketika menjelaskan tafsir sedemikian rupa, meskipun tidak lugas tetapi secara dipahami dengan seksama, dengan mendalam, sebenarnya lugas. Makanya Syekh Siti mengatakan sebenarnya gamblang gitu ya. Nah, nanti di dalam hadis yang sesungguhnya tidak lugas juga bisa dipahami, yang disembelih adalah Ismail. Yang disembelih adalah Ismail.